Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Renungan hari ini kita akan sama-sama melihat dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kenapa Paulus berkata bersukacitalah dalam pengharapan? Karena seringkali anak-anak Tuhan salah ketika dia menaruh pengharapan itu di dalam hidupnya. Salahnya bagaimana? Justru seringkali pengharapan itu baru muncul dalam kehidupan seorang anak Tuhan ketika dia sedang mengalami pergumulan, ketika dia sedang mengalami kesulitan, ketika dia sedang mengalami sakit penyakit. Pengharapannya itu baru dinyatakan ketika berada dalam situasi yang seperti itu. Tetapi ketika semuanya baik-baik saja, dia tidak menaruh pengharapan itu sebagai bagian dari hidupnya. Karena sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam segala situasi atau keadaan, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apalagi dengan kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sangat peduli dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Allah begitu senang kalau kita selalu berpengharapan kepada Dia. Bahkan untuk hal-hal yang jasmani sekalipun, khususnya untuk hal yang rohani, Allah ingin kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena Dia sumber berkat, Dia juga sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Pengharapan merupakan sauh, merupakan jangkar yang membuat orang itu tidak mudah diombang-ambingkan. Orang itu tidak mudah untuk menyerah karena dia tahu bahwa pengharapannya kepada Tuhan itu akan semakin menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ya, seringkali orang sulit ketika berpengharapan kepada Tuhan dengan keadaan sukacita. Ya, sekali lagi inilah sebuah kesalahan yang harus dibenahi dalam kehidupan kita. Makanya Paulus katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan, yakini. Orang yang bersukacita dalam pengharapan berarti orang itu meyakini bahwa pengharapannya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Sabar dalam kesesakan. Ya. Kesesakan bisa dialami oleh setiap orang. Kesulitan bisa dialami oleh setiap orang. Keadaan yang tidak baik bisa dialami oleh setiap orang, tetapi juga keadaan yang baik-baik saja bisa dialami oleh setiap orang. Tetapi yang membedakan adalah kehidupan kita sebagai milik Tuhan. Semua orang bisa mengalami segala hal yang datang di dalam kehidupannya, tetapi khusus bagi kita milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, harta kesayangan Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita seizin Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan, Tuhan tidak diam. Tuhan campur tangan, Tuhan ikut bekerja, atau Allah ikut bekerja, Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika Ayub mengalami kesesakan, Allah tidak diam. Ketika Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub, menyentuh harta, bahkan semua yang dimiliki oleh Ayub, walaupun diizinkan oleh Tuhan, Tuhan tetap memproteksi kehidupan Ayub. Semuanya habis, bahkan tubuhnya dipenuhi dengan borok. Tetapi semua yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan ingin mengangkat Ayub untuk lebih baik lagi, naik level. Mengangkat Ayub untuk memiliki kualitas rohani yang bertahan di atas segala apapun, yang bertahan di tengah-tengah goncangan sekalipun, di tengah-tengah duka cita sekalipun. Allah ingin Ayub tampil sebagai pemenang. Ya. Dan kesabaran Ayub di dalam kesesakan membuat akhirnya Ayub mengalami titik puncak. Segala pergumulannya selesai dan dia mengalami berkat yang tidak pernah dia pikirkan diberikan oleh Tuhan. Nah saudara,
Paulus pun mendorong kepada kita sekalian, sabar dalam kesesakan. Tidak mudah jadi orang sabar. Tetapi ketika kita mulai belajar sabar, maka sebenarnya orang yang sabar itu dia akan terhindar dari tindakan-tindakan yang ceroboh. Orang yang sabar, orang itu akan terhindar dari mengambil keputusan yang ceroboh. Ya. Orang yang sabar, orang itu berarti bisa menguasai dirinya. Orang yang sabar berarti orang itu percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan, Tuhan pasti akan campur tangan. Orang yang sabar berarti orang itu ada buah roh dalam hidupnya. Karena salah satu buah roh ialah kesabaran. Sabar dalam kesesakan tidak mudah, tetapi semuanya kita bisa hadapi. Dan Paulus memberikan kunci di ayat yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa membuat kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Bertekun dalam doa membuat kita bisa memiliki kesabaran di tengah-tengah kesesakan. Situasi yang terjadi, keadaan yang terjadi, sakit penyakit yang datang kepada kita, itu merupakan cara Allah untuk juga kita menyadari seberapa kuat rohani kita. Ketika semua itu datang dalam hidup kita, ketika pergumulan datang dalam hidup kita, respon yang kita lakukan apa? Kita mau berkata, saya pasti menang, saya pasti sanggup, Tuhan pasti tolong saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Atau saudara menyerah, atau saudara mulai tidak lagi punya semangat hidup, saudara mulai malas untuk makan, saudara mulai malas melakukan aktivitas, saudara menyerah, saudara seolah-olah berada di titik kekalahan. Padahal saudara punya Tuhan yang besar, saudara punya Allah yang besar. Mengapa kita menyerah? Mengapa kita putus asa? Mengapa kita berkata, saya tidak sanggup? Jangan pernah katakan itu dari mulut kita. Karena ketika kita mengatakan itu, berarti sama aja kita tidak percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Karena itu, saudara harus tetap memiliki semangat. Saudara harus tetap memiliki keyakinan. Saudara harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sabarlah dan tetaplah bertekun dalam doa. Karena doa merupakan pintu untuk Tuhan membukakan jawaban-jawaban dari pergumulan-pergumulan kita. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah hidup kita. Doa mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Doa mengubah keadaan yang sedang kita alami. Doa menghasilkan mujizat. Doa membangkitkan iman. Doa membangkitkan kekuatan. Doa merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Doa merupakan sarana di mana kita bisa menangis, kita bisa berseru, kita bisa mencurahkan isi hati kita. Dan doa merupakan kesempatan juga untuk kita memberi tempat untuk Allah menaruh tangannya, mengurapi kita, menguatkan kita. Doa merupakan sarana atau kesempatan untuk kita mendengar Allah berbicara. Doa merupakan sarana untuk kita menikmati pertolongan, mujizat, kesembuhan, dan jamahan yang daripada Tuhan. Karena itu, mari bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tetaplah bertekun dalam doa. Tuhan memberkati.